Hai hai hai, hello everyone, bertemu lagi di Yonkes Yona Podcast. Oke, podcast kali ini temanya Habits Determine the Future. Artinya kebiasaan menentukan masa depan. Kadang kita tuh terlalu perfeksionis untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dan kita tuh selalu pengen sesuai dengan yang kita mau. Padahal kan gak selamanya sesuai yang kita mau gitu kan. Dan juga kita kadang pengen melakukan hal besar gitu kan, secara instan gitu kan. Malah lebih baik melakukan hal kecil secara konsisten daripada melakukan hal besar tapi dilakuinnya cuman 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu kan. Itu tingkat mendapatkan keberhasilannya tuh minim gitu kan, kayak percuma aja gitu, kamu tuh bakal ke nol lagi gitu, balik lagi ke awal gitu, karena kebiasaan itu tuh perlu waktu gitu, nggak sekaligus semalam langsung jadi gitu kan. Nah, habits atau kebiasaan adalah tindakan atau perilaku yang diulang secara teratur dan terprogram dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan dapat membentuk karakter seseorang dan memiliki pengaruh besar pada kesehatan fisik, mental, dan emosional. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang habits. Yang pertama, membentuk kebiasaan memerlukan waktu. Nah, yang tadi aku bilang, kebiasaan tuh nggak instan. Memulai kebiasaan baru itu tuh nggak instan gitu, nggak langsung jadi semalam tuh enggak. Itu tuh ada prosesnya gitu kan. Dibutuhkan waktu dan upaya yang konsisten dan berkelanjut untuk membentuk kebiasaan yang positif dan bermanfaat. Nah, yang kedua yaitu kebiasaan dapat diubah. Meskipun sulit, kebiasaan dapat diubah dengan kesadaran, niat, dan upaya yang konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai dengan langkah kecil dan terus meningkatkan tantangan seiring waktu. Yang ketiga, kebiasaan dapat mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Ketika kita mempunyai kebiasaan baik seperti olahraga, makan makanan sehat, terus tidur yang cukup, itu dapat membantu meningkatkan kesehatan gitu. Sebaliknya kalau kita mempunyai kebiasaan buruk kayak ngerokok, minum alkohol, itu kan dapat merusak kesehatan kita gitu kan. Yang keempat yaitu kebiasaan dapat membantu mencapai tujuan. Nah, kebiasaan yang positif dan bermanfaat dapat membantu mencapai tujuan dalam hidup, seperti meningkatkan produktivitas, mencapai keberhasilan dalam karir, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima, kebiasaan dapat membantu mengelola stres, seperti meditasi, yoga, kita olahraga, meditasi gitu, supaya kita hilang stresnya gitu kan. Yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan yang baik dan bermanfaat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Nah, untuk membangun kebiasaan yang baik dan bermanfaat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Mau tahu nggak? Mau dong, biar kita hidupnya ini terarah gitu ya, punya kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan itu menentukan masa depan kita gitu kan, yang tadi tema kali ini. Nah, yang pertama yaitu tentukan tujuan yang spesifik. Kadang kita tuh menentukan tujuannya suka kayak misalkan aku nih ya punya tujuan kayak masuk kuliah
ya udah kuliah dapat ilmu udah gitu kan. Tapi tuh harus lebih spesifik. Misalkan gini, aku kuliah buat dapat ilmu. Setelah aku dapat ilmu itu aku bakal bagiin dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika aku mendapatkan ilmu itu, aku bisa jadi guru BK yang profesional yang bisa bantu orang-orang di sekitarku gitu. Dan bisa ya membantu gitu kan. Pokoknya harus spesifik mungkin gitu. Selain itu juga misalkan contoh lain ya. Contoh lainnya misalkan aku mau ikutan pertukaran pelajar gitu ya. Yang sekarang ini tuh diomongin banyak orang tuh PMM gitu ya, PMM 3 nih ya. Nah, aku nih mau ya masuk ikut PMM. Nah, PMM ini kan kita ada panduannya gitu kan. Kalau misalkan kita di klaster Jawa berarti kita harus keluar klaster Jawa gitu kan, gak boleh di Jawa gitu kan. Terus kita ini nih planning kita pas pertukaran pelajar, kita di sana mau ngapain aja? Apakah kita bakal ikut penelitian sama dosen yang ada yang kita mau tuju univnya gitu kan. Terus kita di sana ntar mau gimana gitu. Pokoknya dirinci spesifik mungkin biar kita tuh tahu oh gini. Nah itu tuh dengan kita seperti itu dapat memotivasi untuk terus melakukannya gitu. Ya udah kita jadi terarah gitu kan. Terus juga yang kedua, mulai dengan kebiasaan kecil. Dengan kebiasaan itu kebiasaan kecil itu tuh dapat dilakukan dengan mudah gitu ya, enggak yang tadi aku bilang. Kadang kita tuh pengen ngelakuin kebiasaannya tuh langsung gitu, terus juga langsung besar gitu. Nah, besar itu tuh kadang sulit untuk kita lakukan gitu kan. Makanya kita tuh kalau melakukan itu kan cuman sekali seminggu, setahun sekali gitu kan. Nah, kalau melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil ini tuh mudah gitu, kayak misalkan habis makan cuci piring gitu kan. Itu kan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya semua orang juga seperti itu gitu kan. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan kecil tuh memudahkan kita gitu kan. Yang ketiga adalah jadwalkan waktu. Tentukan waktu khusus untuk melakukannya. Jadwalkan kebiasaan baru dalam jadwal harian dan pertahankan konsisten waktu dan tempat untuk melakukannya. Yang keempat, gunakan pengingat. Misalkan di alarm gitu kan. Izinkan aku pergi sekian. Kita ngelakuin apa? Pokoknya dipengingatin di kalender atau di mana gitu. Pokoknya diingatin aja. Terus abis gitu cari dukungan nih. Cari dukungan di sekitar kita. Kayak keluarga, sahabat, temen, pacar gitu ya kalau yang punya. Ya, terus yang keenam, pertahankan konsistensi gitu ya. Ya itu percuma kita tuh pengen memulai kebiasaan baru tapi kita tuh nggak konsisten, tidak dilakukan secara teratur. Kalau misalkan kita tidak teratur gitu tuh pasti tuh balik lagi ke awal, kita tidak dapat tingkatannya gitu kan. Nah yang terakhir, evaluasi dan perbaiki. Nah, evaluasi kebiasaan baru yang telah dilakukan setiap beberapa minggu atau bulan. Jadi kayak misalkan kita udah ngelakuin kebiasaan baca buku. Nah, seminggu sekali kita tuh evaluasi. Setiap harinya tuh udah bener belum nih gitu. Baca bukunya sekian menit gitu. Kalau misalkan udah sesuai ya udah tinggal dilanjutkan gitu. Jangan diberhenti di situ gitu kan, dilanjutkan. Nah, kesimpulannya yaitu tidak perlu melakukan kebiasaan besar secara tidak konsisten, tetapi mulailah
dengan kebiasaan kecil secara konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara teratur dan konsisten dapat membentuk karakter dan membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Oke, sekian podcast kali ini. See you podcast selanjutnya gitu kan ya. Oke, bye-bye. Izinkan aku pergi dulu.